Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Kali ini kita akan melihat dan mereview bagaimana dengan capaian investasi di tahun 2023 lalu yang diklaim sudah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, realisasi investasi di sepanjang tahun 2023 lalu tembus 1.418,9 triliun rupiah atau mencapai 101,3%. Angka ini pun telah melebihi target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 1.400 triliun rupiah. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai 1.418,9 triliun, meningkat 17,5% secara tahunan. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut mencapai 129% dari target RPJMN sebesar 1.099,8 triliun. Realisasi ini juga melebihi target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 1.400 triliun rupiah. Target kami Bapak Presiden menaikkan menjadi 1.400 triliun dan DRPJM sebesar 1.099 triliun dan alhamdulillah tercapai sebesar 1.418,90 triliun rupiah. Dengan realisasi investasi tersebut, Kementerian Investasi mencatat sebanyak 1,82 juta tenaga kerja telah terserap sepanjang 2023. Adapun Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada kuartal 4 2023 mencapai 365,8 triliun rupiah, naik 16,2% secara tahunan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, realisasi investasi 2023 lampaui target. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Duku Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai capaian investasi tahun lalu. Ini sudah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah 1.400 triliun rupiah, tepatnya di angka 1.418,9 triliun rupiah. 101,3% ini Mas Rifki. Apa yang bisa Anda review? Apakah memang pangsa pasar kita yang juga cukup bagus, kemudian Indonesia memang masih menjadi primadona bagi investor asing maupun domestik, atau seperti apa kondisinya? Silakan. Oke, jadi ini memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa realisasi investasi di tahun 2023 ini bisa mencapai 1.400 triliun atau di atas mencapai target, bahkan lebih target, dan ini pertumbuhannya juga cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pertama yang perlu di-highlight adalah ini masih adanya low base effect dari pandemi COVID-19. Jadi di 2021, 2022 memang angka investasi kita sempat jeblok dan kemudian meningkat. Dengan adanya low base effect ini, kemudian membuat angka investasi kita bisa melonjak cukup signifikan. Itu faktor pertama. Faktor kedua, memang ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di beberapa sektor, termasuk nikel. Nah, inilah yang kemudian membuat arus investasi cukup deras masuk ke sektor-sektor tersebut. Sehingga kemudian angka investasi bisa cukup tinggi. Dan hal lain juga memang iklim investasi kita ini perlahan terus membaik. Sehingga kemudian ini juga berkontribusi terhadap realisasi investasi di tahun 2023. Ini juga perlu di-highlight, beberapa faktor tersebut memang mampu mendorong investasi kita bisa tetap tumbuh tinggi di tengah mendekati periode pemilu. Karena biasanya memang mendekati periode pemilu ini investor cenderung wait and see, tapi dengan kombinasi tiga faktor tadi ini membuat investasi kita performanya masih cukup baik walaupun mendekati periode pemilu. Baik, itu dia beberapa poin ya yang menjadi penyokong begitu capaian arus investasi yang melampaui target di tahun 2023 lalu. Ada low base effect begitu di tahun sebelumnya karena ada pandemi COVID-19, kemudian juga inisiatif dari hilirisasi. Tapi kalau kita bicara mengenai hilirisasi, menurut Anda seberapa
sukses begitu ya langkah yang ditempuh oleh pemerintah sehingga menarik minat investor sendiri. Sementara kan ada beberapa kendala juga dari investasi di bidang tambang dan mineral ini di mana ada kelebihan pasokan di industri komoditas nikel kita tahu begitu di pasar global sehingga membuat harganya turun dan membuat banyak kekhawatiran juga dari Asosiasi Penambang Nikel di Indonesia begitu. Apakah ini ekses yang mesti dimitigasi berikutnya? Beberapa hal memang perlu diperhatikan Ya. atau dipelajari lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia dalam kita melakukan hilirisasi. Pertama mungkin kita lihat dari sisi tujuannya, bahwa tujuannya untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri, ini merupakan goal, economic goal yang memang sudah tepat. Tapi kalau kita lihat dari beberapa caranya, ini mungkin ada beberapa hal yang cukup berisiko dilakukan dalam proses hilirisasi ini. Pertama, kalau kita lihat dari hilirisasi, ini kan kita melakukan ekspor ban untuk nikel. Nah, ini kalau kita lihat secara historis, ekspor ban ini memang tidak pernah menghasilkan implikasi yang positif terhadap suatu negara. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam kasus ekspor nikel, ini tentu menjadi isu security di banyak negara, di mana negara lain yang membutuhkan nikel, tentu mereka akan berpikir ulang untuk mengandalkan nikel. Sehingga kemudian ini mendorong adanya R&D atau pencarian substitusi terhadap nikel. Sehingga mereka tidak terlalu bergantung terhadap nikel yang saat ini ekspornya di-ban oleh Indonesia. Ini juga kalau kita lihat dari case historis, ini ada beberapa hal yang menjadi contoh serupa, yaitu misalnya ban ekspor oil oleh OPEC di tahun 70-an ini membuat eksplorasi minyak di berbagai negara menjadi lebih cepat, sehingga mereka tidak terlalu tergantung terhadap minyak dari negara-negara OPEC. Kita pun juga pernah melakukan ekspor ban terhadap produk-produk rotan dan produk-produk kayu. Ini pun juga mempercepat pengembangan kayu sintetis di negara-negara lain. Jadi dalam proses nikel ini tentu ada risiko bahwa negara lain akan mempercepat proses untuk mengurangi ketergantungannya terhadap nikel. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia ke depannya. Jangan sampai kemudian proses hilirisasi ini justru membuat negara-negara lain malah tidak menggunakan nikel di jangka panjang. Kalau di jangka pendek memang kita melihat masih banyak faktor positif pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor pertambangan nikel, investasi yang meningkat, bahkan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut memang masih positif. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah dampak jangka panjangnya tadi. Baik, itu dia dari beberapa poin yang perlu dicermati lagi kalau kita bicara mengenai hilirisasi memang menjadi salah satu penyokong dari dunia investasi di Indonesia. Tapi dari sumber investasinya di tahun lalu itu didominasi oleh penanaman modal asing ini 744 triliun, tumbuhnya 13,7%. Sementara PMDN-nya 674,9 triliun rupiah, 22,1%. Bagaimana kalau kita lihat dari komposisinya dari investasi di Indonesia terkait dengan investor asing, kemudian juga yang PMDN? Sebetulnya semakin besar atau meningkatnya porsi investasi asing justru menunjukkan indikasi yang positif terhadap iklim investasi di Indonesia. Kalau kita lihat misalnya dari sisi investasi, tentu investor domestik berinvestasi di Indonesia itu bukanlah sebuah capaian yang positif atau menggembirakan. Tapi kalau kemudian investor asing mau meningkatkan investasinya di Indonesia, maka ini menjadi pertanda bahwa iklim investasi di Indonesia cenderung membaik atau proyek-proyek yang digarap di Indonesia cenderung profitable untuk investor asing. Jadi ini yang sebetulnya kita perlu perhatikan, bukan untuk kemudian serta-merta mendorong dominasi investasi asing di Indonesia, tapi ini menjadi tolak ukur bahwa kalau investasi asing bisa meningkat, berarti kemudian Indonesia menjadi tujuan favorit untuk investasi dari para investor di level global. Ya, dari sisi sektor usaha begitu ya yang disasar atau menjadi tujuan investasi. Menurut Anda sektor apa nih yang cukup seksi begitu ya? Sejauh ini kan kita lihat dari sisi program pemerintah ini proses hilirisasi juga mendorong sektor pertambangan yang menjadi utama fokus penanaman modal. Ini beberapa sektor lain juga kalau kita lihat dari laporan BKPM menjadi sektor-sektor tujuan utama investasi seperti logam dasar dan logam pengolahan. Nah, kedepannya memang kita berharap bahwa investasi yang masuk ke Indonesia itu cenderung ke produk-produk yang
memiliki nilai tambah lebih tinggi lagi. Tapi in the meantime ini memang sudah kalau kita lihat dari proporsi investasi memang sudah banyak yang masuk ke sektor manufaktur ketimbang sektor agrikultur atau Oke. services. Nah ini kedepannya pola seperti ini perlu terus dijaga oleh pemerintah. Baik, langkah-langkah apa saja yang perlu dijaga dan juga mungkin strategi yang perlu diterapkan di tahun 2024 ini kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Mas Rifki dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan lihat bagaimana dengan sumber investasi di tahun 2023. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, penanaman modal asing PMA mencapai 744 triliun rupiah. Sementara untuk yang PMDN 674,9 triliun rupiah. Berikutnya, kita lihat dari sisi sektor penyumbang investasi terbesar. Baik, ada industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya 200,3 triliun. Kemudian industri pertambangan 156,5 triliun. Kemudian juga ada transportasi gudang dan telekomunikasi 159,8 triliun. Ada sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran 115,2 triliun. Dan industri kimia dan farmasi 105 triliun rupiah. Itu dia sektor-sektor penyumbang investasi di tahun lalu dan sebarannya. Kita lihat di wilayah mana saja, apakah tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Dominasi pertama Jawa Barat 210,6 triliun rupiah. Berikutnya menyusul DKI Jakarta 166,7 triliun. Kemudian ada Jawa Timur 145 triliun. Sulawesi Tengah ada 112 triliun dan Banten 103,9 triliun rupiah. Berikutnya 5 negara terbesar yang menanamkan modalnya di Indonesia mana saja. Ya, menempati posisi pertama ada Singapura 15,4 miliar dolar, kemudian China 7,4 miliar, Hong Kong sekitar 6,5 miliar, kemudian Jepang dan juga Malaysia. Baik, itu dia, kita akan bahas beberapa data menarik ini bersama dengan Mas Teuku Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan FEB Universitas Indonesia. Mas Rifki, kita lihat lagi dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan dari sumber investasi sudah kita ulas, kemudian sektor penyumbangnya juga sudah kita bahas. Berikutnya bagaimana dengan sebaran realisasi investasinya? Apakah memang sudah sesuai dengan target pemerintah untuk menyebar lebih luas lagi ke penjuru negeri ini? Oke, kalau pertama mungkin kalau kita lihat dari sisi sektoral ini memang sudah cukup mencerminkan apa-apa saja yang menjadi program atau fokus pemerintah ya. Oke. Jadi tadi logam dasar, pengolahan logam, pertambangan, lalu kemudian bahan kimia ini kan memang beberapa sektor yang menjadi fokus pemerintah untuk dilakukan hilirisasi lebih lanjut. Baik. Tapi kalau kita lihat secara regional atau secara daerah, memang ini persebaran investasi belum merata atau belum sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Bahwa kalau kita melihat dari sisi investasi 4 dari 5 provinsi dengan nilai investasi terbesar itu masih berada di Jawa. Oke. Dan satu lagi itu berada di Sulawesi Tengah akibat adanya industri nikel. Tapi kalau misalnya kita lihat di Kalimantan, di IKN atau bahkan di Sumatera dan Indonesia Timur ini memang masih belum banyak peningkatan investasi dan masih cenderung berfokus di Jawa, bahkan di daerah sekitaran Jawa Barat yang memang menjadi selama ini pusat industri besar di Indonesia. Jadi memang ini perlu masih banyak peningkatan dari sisi pemerataan tujuan-tujuan investasi atau pembangunan investasi langsung di seluruh Indonesia. Oke, itu dari sebaran realisasi investasinya. Tapi kalau kita lihat dengan serapan tenaga kerjanya seperti apa? Karena Kementerian Investasi BKPM itu mencatat ada 1,82 juta tenaga kerja yang telah terserap di sepanjang tahun 2023. Apakah seimbang begitu sesuai dengan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia? Sebetulnya kalau kita bicara dari sisi nominal penyerapan tenaga kerja ini memang sulit diukur apakah sudah ideal atau enggak, karena memang berbagai sektor ini kebutuhan tenaga kerjanya berbeda-beda. Oke. Biasanya atau pada umumnya ini kemudian sektor yang semakin tinggi nilai tambahnya cenderung mengandalkan
barang modal ketimbang jasa dari tenaga kerja. Jadi memang padat modal ini semakin besar porsinya kalau sebuah sektor ini semakin tinggi nilai tambahnya. Sehingga kemudian kebutuhan terhadap tenaga kerjanya semakin minim. Jadi ini memang akan sangat berbeda kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sektor. Tapi mungkin yang perlu di-highlight adalah berapapun penyerapan tenaga kerja ini memang perlu diperhatikan apakah dengan ada investasi baru yang masuk ini akan meningkatkan skill dan kemampuan atau kapasitas dari tenaga kerja domestik. Nah, ini yang perlu di-highlight bahwa kedepannya terjadi investasi asing yang masuk ke Indonesia, ini juga terjadi transfer knowledge dan capacity building terhadap tenaga kerja di Indonesia. Baik, dan yang menarik dicermati adalah tahun 2024 ini. Apakah capaian positif, kalau bisa dibilang luar biasa karena sudah lebihi 100% dari target ya 1.400 triliun di sepanjang 2023 ini bisa terulang kembali? Karena kita tahu ada hiruk pikuk politik begitu, pemilihan yang akan ada transisi juga kepemimpinan nasional. Apakah ini menjadi suatu hal yang ya mungkin menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk masuk ke Indonesia? Oke, mungkin di Indonesia ini ada satu karakteristik unik dari penanaman modal atau investasi, bahwa dengan adanya otonomi daerah, ini memang investor asing yang masuk ini juga perlu approval dari kepala daerah atau pejabat di level daerah, sehingga tidak bisa hanya dari level nasional saja, kecuali itu memang masuk program prioritas nasional, seperti PSN atau KK. Tapi di kasus normal ini memang butuh andil dari pemerintah daerah. Nah, hal lain yang terjadi di 2024 adalah kita pertama kali mengalami pemilu serentak dari level nasional hingga level kabupaten kota itu terjadi secara bersamaan, sehingga membuat periode pemilu di 2024 ini cukup panjang. Jadi kalau kita lihat pemilu presiden pertama di Februari itu mungkin akan terus berlanjut dan mungkin pemerintahan yang baru akan settle di akhir 2024. Nah, ini prosesnya cukup panjang. Di proses transisi yang cukup panjang ini memang biasanya investor cenderung wait and see dalam melakukan penanaman modal atau investasi. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri di 2024, apakah kemudian investasi bisa dijaga levelnya atau bahkan meningkat ke target 1.600-an triliun yang dipatok oleh pemerintah. Ini memang menjadi tantangan sendiri, dan mungkin yang perlu di-highlight kembali adalah selain dari sisi Indonesia, ini di level global sendiri juga ada sekitar 76 negara yang akan melakukan pemilu. Tentu ini akan berdampak terhadap arus investasi yang akan dilakukan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Jadi memang periode pemilu ini cenderung membuat seluruh investor menjadi wait and see, tidak hanya di Indonesia tapi juga di level global. Strategi apa yang harus diterapkan begitu? Apakah karpet merah juga masih harus terus digelar begitu? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita hari ini bersama dengan Mas Teguh Rifki dari Universitas Indonesia. Baik, bagaimana dengan posisi yang seperti saat ini tengah dialami oleh pemerintah, pelaku usaha, kemudian juga mereka yang memang fokus begitu untuk mengembangkan investasi, menilik dan mungkin juga sudah menanamkan pijakan yang kuat di tahun 2023 lalu. Lantas strategi apa yang bisa diterapkan begitu di masa transisi kepemimpinan sehingga upaya mencapai 1.600-an triliun tadi bisa tercapai nih Mas Rifki? Oke, mungkin ini adalah perlunya di mana di masa transisi ini pemerintah tetap menunjukkan, paling tidak pemerintahan sekarang menunjukkan bahwa komitmen terhadap penciptaan iklim investasi yang lebih baik, lalu kemudian komitmen untuk menyelesaikan berbagai proyek yang sudah berjalan, ini menjadi assurance terhadap investor tetap mau berinvestasi di Indonesia. Seringkali yang terjadi adalah di fase transisi ini tidak adanya kejelasan terkait arah investasi, arah bisnis, maupun arah makroekonomi. Dengan memastikan bahwa program-program yang sudah dijalankan akan tetap komit diterapkan selama periode transisi ini, harusnya cukup membantu meyakinkan investor untuk tetap menanamkan modalnya selama tahun 2024 di Indonesia.
Oke, dan mungkin ini menjadi pertanyaan banyak orang untuk realisasi investasi, khususnya di ibu kota negara kita Nusantara begitu IKN. Bagaimana review dan mungkin proyeksi Anda di tahun 2024 ini? Apakah 133 investor asing yang sudah menyatakan minatnya akan merealisasikan investasi mereka atau tidak nih? Oke, ini memang kalau kita lihat detailnya terkait investasi di IKN, ini memang datanya tidak terlalu publish dan mungkin sulit untuk kita menemukan kepastian tentang seberapa banyak investor yang sudah masuk atau akan masuk ke IKN. Oke. Tapi memang untuk masuk ke IKN ini menjadi isu tersendiri di tahun politik karena ada beberapa ada pasangan calon yang kemudian mendorong inisiatif bahwa IKN ini tidak akan dilanjutkan, ada yang kemudian akan melanjutkan. Nah, ini kemudian membuat investor cenderung wait and see karena ini relatively merupakan proyek yang belum jelas continuity-nya setelah adanya pemilu. Artinya ini akan sangat tergantung dari hasil pemilu. Jadi mungkin agak sulit untuk mendorong investasi di IKN selama tahun 2024 atau kemudian akan menemui tantangan akan adanya reluctant dari investor sampai ini hasil pemilu betul-betul settle. Yang kedua adalah memang sektor-sektor yang didorong di IKN ini juga masih belum terlalu clear kira-kira apa, sehingga kemudian ini juga masih banyak investor yang kemudian masih berpikir ulang kira-kira IKN ini akan dibangun ke arah mana. Jadi ini adalah beberapa faktor yang memang masih menjadi tantangan untuk meningkatkan investasi di IKN. Oke, sementara kan kita tahu juga ini menjadi fokus utama dari pemerintah untuk terus membangun, meskipun kita tahu jangka waktunya bisa dikatakan tidak untuk jangka pendek menengah begitu, tapi untuk jangka panjang. Perlu ada satu shortcut ataupun strategi khusus begitu untuk melihat bagaimana investasi bisa berlanjut di calon ibu kota baru ini. Oke, mungkin yang perlu ditunjukkan adalah kalau memang IKN ini akan dilanjutkan, komitmen pemerintah untuk membangun IKN tersebut. Gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat selama ini, secara konsep memang IKN ini sudah dibangun. Tapi realita di lapangan ini memang masih belum banyak yang dibangun. Memang ini masih berproses gitu. Tapi memang kedepannya dengan adanya hasil yang lebih clear dan lebih konkret terlihat di IKN, ini tentu akan menjadi showcase yang baik untuk investor mau menanamkan lebih lanjut modalnya di IKN. Jadi memang ini perlu ada feedback loop antara investasi masuk, hasil, lalu mendorong investasi lebih besar dan lebih besar hasilnya lagi. Nah, ini proses yang terus berkelanjutan yang kita harapkan terjadi di IKN nantinya. Baik, tantangan berikutnya kita tahu dengan investasi yang diarahkan lebih banyak ke, tadi kan ada sektor mineral begitu ya, tambang dan lain-lain begitu. Ini kan ada akses kaitannya dengan lingkungan, kemudian lahan begitu, dan juga bagaimana dengan kesempatan tenaga kerja lokal begitu bisa mendapatkan bekerja di tempat yang baru itu tuh bagaimana menurut Anda nih? Iya, memang di berbagai daerah baru ini tidak hanya di IKN di Indonesia, di berbagai daerah seluruh dunia, kalau kemudian ada satu daerah yang akan dibangun secara sintetis, artinya tidak natural, maka tentu ada perlu tenaga kerja dari daerah lain yang memiliki skill dan kapasitas yang kemudian nanti terjadi transfer knowledge dan capacity building terhadap tenaga kerja lokal. Nah, inilah yang perlu dipastikan terjadi di IKN dan daerah sekitarnya, bahwa memang awal-awal tidak apa-apa dan cukup normal mendatangkan tenaga kerja dari luar, tapi perlu di-set timeline bahwa dalam 5 tahun, 10 tahun ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang harusnya sudah bisa dikerjakan oleh tenaga kerja domestik. Artinya perlu dipastikan bahwa investasi yang masuk ini sejalan dengan peningkatan kapasitas yang ditransfer oleh investor terhadap tenaga kerja lokal atau domestik di daerah-daerah investasi tadi. Baik, lantas sejauh mana nanti dengan capaian investasi lagi di tahun 2024 ini juga bisa menjadi booster nih bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat? Iya, jadi memang terkait tahun 2024 ini kita cukup mengandalkan investasi dan konsumsi masyarakat untuk tumbuh. Investasi seperti yang sudah kita diskusikan dari tadi memang menghadapi banyak tantangan karena memang investasi ini dihadapkan oleh perilaku investor yang wait and see selama pemilu. Tapi faktor pendorong lain adalah selama pemilu ini konsumsi itu cukup besar polanya. Bahkan kalau kita lihat secara historis, konsumsi di tahun-tahun pemilu itu lebih besar dibandingkan dengan tahun non-pemilu. Karena spending masyarakat dan berbagai aktor ekonomi juga lebih tinggi di tahun pemilu. Nah, ini kita harapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kalau memang investasi ini tidak bisa mencapai target yang sudah kita set saat ini.
Berarti memang masih ada tantangan yang harus dituntaskan nampaknya begitu ya untuk bersama-sama dalam menghadapi tahun 2024. Sehingga nanti yang diharapkan adalah proses transisi kepemimpinan yang smooth ya dan juga memberi Betul. keyakinan bagi dunia usaha dan dunia investasi begitu Mas Rifki. Ya, betul. Jadi memang apa yang perlu dipastikan adalah siapapun yang menjadi presiden dan pemerintahan berikutnya perlu tetap memprioritaskan iklim usaha, iklim investasi yang sejauh ini memang walaupun mengalami naik turun sudah mengalami beberapa improvement dan kita sudah lihat dari angka investasi kita. Jadi memang ini bukanlah program yang paslon manapun yang terpilih bisa tidak prioritaskan gitu. Jadi iklim investasi dan usaha ini memang cukup krusial, apalagi kalau kita lihat dari seluruh kandidat calon presiden ini memiliki target pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Ini tidak akan tercapai kalau memang investasi tidak meningkat dan kuncinya adalah perbaikan iklim investasi tadi. Baik, itu dia dalam menyikapi tahun 2024 begitu tantangan dan peluang yang sebenarnya masih cukup besar begitu ya untuk menjamin pertumbuhan ekonomi kita juga masih tetap bertumbuh dan semoga juga masih terus di atas 5% begitu. Mas Rifki, terima kasih banyak atas waktu dan sharing luar biasa yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Mas Rifki. Terima kasih Mas. Ya.